Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubul mu'min bizikrullah liyasdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Bina, Bapak penasehat, Bapak para badal, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, sikatnya kepada Bapak, Ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Terhak Naksabandi yang mengikuti zikir jahar secara online yang berada di seluruh penjuru dunia ini, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah mengizinkan dengan rahmat dari ridhonya kita dapat berkumpul bermunajat bersama Pak Guru Mursyid berada di halqa zikir perguruan Terhak Naksabandi dalam keadaan sehat. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dari ridhonya. Amin. 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 Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas berkahnya, atas ridhonya sehingga kita mudah mendapatkan hidayah, dibukakan pintu hidayah sehingga kita bisa menerima ilmu hidayah dan ilmu petunjuk ini, dan kemudian syafaatnya lah yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa ada satu pesan ya. Ini pesan dari Dato Sepuh ya, dulu sebeliau masih hidup dan seringkali beliau sampaikan pesan ini. Pesan ini sangat sederhana sekali dan ini yang masih saya rasakan dan terasa gitu. Simpel dan sangat-sangat simpel. Apa pesan itu? Beliau menyampaikan kepada kita semua tentang ilmu ini. Apa beliau sampaikan? Kita dalam ilmu ini harus yakin diri, percaya diri terhadap ilmu ini. Artinya keyakinan itu betul-betul yakin, keyakinan yang datang dari kolbu kita, hati kita, bukan dari yang lainnya. Percaya diri artinya memang harus mengikuti dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Bukan kata orang, bukan penglihatan orang, rasa orang. Jadi kembali kepada masing-masing. Nah, itu sebabnya kita dibimbing oleh Bapak Guru Mursyid itu diperkenalkan diri kita, hakikat diri kita yang sebenar-benar. Nah, itu karena diri ini dua, ada zahir, ada batin, jasmani dan rohani. Latar belakangnya berbeda, unsurnya berbeda. Lah, itu sebabnya memang pada secara universalnya semuanya diciptakan oleh Allah, tapi bahan bakunya yang berbeda. Nah, itu ya. Zahir ini Allah ciptakan dari tanah, ya. Nah, itu bahkan kalau yang sekarang ini prosesnya ya berbeda kan. Itu kalau dari Nabi Adam yang pertama kali ya seperti itu. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra lidudi wad durab. Allah menciptakan jasad ini dari tanah, kemudian Allah kembalikan jadi tanah, jadi makanan cacing yang menjadi debu. Itu coba bayangkan, itu awal mula. Tapi kalau kita kembali kepada ayat yang lain dalam pernyataan Allah, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma inda topik yakhruju mim baini sulbi wat tara'ib. Jadi unsurnya adalah dari satu pancaran gitu ya, dari air mani yang terpancar. Di situ awal mula kejadian kita ya. Itu pun dari saripati ya, dari makanan-makanan yang kita makan. Itu kejadian itu, bayangkan dah. Fal yanzurul insanu khuliqa mimma indafik yakhruju mim baini, itu ya fisik itu zahir. Nah, kemudian tentang yang batinnya, inilah yang kita kenal dengan ruh ya. Ruh wa nufiha fihi ruh. Nah, itu. Nah, ruh inilah adalah dari Allah, murni itu dari Allah. Bukan apa namanya segel-segel ya, bukan kaleng-kaleng itu. Milik Allah, dari Allah. Nah, selama ini kita ini tidak menjaganya, tidak memeliharanya, tidak memperhatikan.
Itu sebabnya ketika kita mulai belajar tentang orang ilmu hakikat marifat, mulainya dari situ, bukan dari zahir. Mengenal diri, mengenal hakikat diri. Itulah makanya Allah berikan satu bimbingan, berikan satu pernyataan. Barang siapa ingin mengenalku, maka kenalah dirimu, hakikat dirimu, barulah bisa. Karena diri itu sesungguhnya yang telah bermakrifat pada Allah. Itu makanya ketika Allah bertanya tentang diri roh kita, apa kata diri roh itu? Adalah, aku bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Makanya ketika kita bersahadat, jangan penyaksian itu dengan mata zahir. Maka di dalam rukun syahadat itu disebutkan iqrarun bilisan wa amalun bil arkan tasdiq biqalb. Itu disebut musyahadah, bersaksi, melihat dengan mata batin, mata ruh. Itu gimana cara itu masuk ke wilayah itu? Bagaimana caranya? Tubaddilul badani syarruh. Itu masuklah kita, bukalah badan itu, carilah itu apa ya itu ruh. Lagi begitu buka lagi di situ tubaddilur ruh syarruh. Masuk lagi ke wilayah itu ada rahasia buka lagi tubaddil syir syai'an, ada di situ dia. Dan itulah yang memang harus dirahasiakan, tidak boleh tersampaikan secara vulgar di situ. Itulah sebabnya ilmu ini karena ilmu rahasia Allah, dan Allah yang meletakkan ada di situ. Terus bagaimana? Nah itulah makanya tuntutlah, carilah guru, tuntutlah mursyidnya. Mayahdillah bahwa muhtadi wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida. Barang siapa diberikan hidayah oleh Allah, maka mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak mendapatkan seorang guru mursyid yang menunjukkannya. Nah, itu maka katakan ilmu hidayah, ini petunjuk. Ditunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Maka Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, sangat jelas apa syarat dalam diri maka dia perhatian. Dia mau hendang, dia mau apa namanya, kita perhatikan, hayati di situ. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, uskur rabbaka binafsika tadaw. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, bukan di pikiran, di lisan, di ucapan, di dalam hati. Tapi di mana letaknya? Di situ. Gimana caranya untuk kita bisa mengamalkan zikir yang ada di hati? Maka orang-orang ahli zikir itu nyaman sekali, dia tenang kembali ke Allah. Orang-orang bisa detik-detiknya bisa melakukan zikir karena mereka sudah terbiasa melazimkan hari-harinya dengan zikir hati. Maka tenang dia. Maka kenapa Allah memanggil dengan hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, masuklah ke dalam golongan hambaku, baru masuk surga. Itu bukan orang nyelonong masuk surga, dipanggil aja, diundang aja belum. Itu sungguhnya kita aja kalau ada apa namanya, ada hajatan aja, kalau tidak diundang mana ada orang berani datang, mana orang di situ kan, gitulah contohnya ya. Itu makanya Allah memanggil dengan hai jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana caranya jiwa itu jadi tenang? Ala bizikrillah tatmainu qulub. Hati itulah yang harus diisi dengan zikir supaya hati itu jadi bercahaya. Fa'alaika bizikrillah fa innahu nurul laka, wajib atas kamu berzikir karena zikir itu jadi cahaya. Dia perlu terzikiran, kita sudah bisa memikirkan diri kita sendiri ya. Itulah makanya kita lebih baik kita memberi daripada yang kita diberi. Itulah maksudnya. Nah itu sebab. Tapi kalau memang dia sudah terlanjur, sudah tidak di dunia, ya silahkan kan. Itulah makanya syafaat atas nama ibu, bapak, syarikul warisin kan. Itulah makanya walidun soleh yang akan membantunya, menolong. Berilah mereka syafaat, tolonglah mereka, doakanlah mereka. Itu sebenarnya waladun soleh ya daulah itu. Jadi sambung dia. Tapi kalau zahirnya saja, kemana dia? Hanya di dunia saja. Ini makanya itu zikir syariat, syiar untuk kita jalan silaturahim, jalan kita untuk pendekatan, jalan kita untuk memahami tentang kedalaman diri kita, rohani kita, kolbu kita. Jadi tidak hanya berkotak-kotik di situ saja. Kembali lagi ke situ. Makanya orang saling mengintip bacaannya, intip gerakan. Itu dalam kerohaniannya tidak pernah diintip seperti apa, yuk. Makanya ada namanya ibadah ruh, sholat ruh, bagaimana zikir sir, zikir rahasia, zikir batin di situ. Jadi ada, bukan hanya omong-omong gitu. Jadi kita bisa praktikkan gitu supaya kita rasakan keberadaannya. Maka itulah dekat orang berilmu. Ilmunya ada, amalnya ada. Dan itulah yang diangkat oleh Allah derajatnya terhadap orang-orang beramal dan orang punya ilmu.
Maka kemana, di mana ruhnya itu nanti? Itu di alam ruh atau alam barzakh atau alam rahasia. Di alam rahasia itu seperti apa? Ada di ilin, ada di sijin, ada di tempat yang tinggi, dia ada di tempat yang paling rendah di bawah. Di situ siapa yang paling itu para ruh-ruhnya, para nabi, aulia, ambia, para orang yang soleh di situ. Tapi kalau enggak, ada di sijin, di penjara, di tempat yang gelap, hancur lebur di situ. Makanya rohnya terkatung-katung dia. Itulah makanya bisa terambil alih itu oleh makhluk-makhluk yang tidak bagus itu ya, iblis setan itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, wa man ya'su an zikril rahman nukait lahu syaitan. Orang yang sunyi sepi ruhnya, jiwanya dari zikir kepada Allah, maka Allah lah yang meletakkan setanlah sebagai teman baginya. Bayangkan dari Al-Quran ada di situ. Silahkan. Nah, itu jadi tinggal kita adalah bagaimana kita artinya memahami roh kita, jiwa kita tentang bagaimana ibadahnya, zikirnya. Itu sebenarnya kalau sudah seperti itu aman kita. Mau check outnya kapan, mau kembali ke Allah kapan, kan begitu. Sudah ada satu persiapan. Makanya kita disuruh fatazawwadu fa'innya harizatit taqwa. Berbekalah kata Nabi, sebaik-baik bekal itu takwa. Allah pun yang menyatakan demikian. At-taqwa huna, takwa itu ada di dalam dada. Disitulah perbekalan yang sesungguhnya. Bukan yang ditenteng, bukan ada dalam peti, bukan ada dalam songkok, bukan. Itu ada di dalam dada. Itulah perbekalan yang murni, yang hak, yang murni dari Allah, milik Allah, yang Allah letakkan terhadap orang yang beriman. Itulah maka yakin diri, percaya diri. Tinggal kita naikkan ilmu kita, makomnya, makom tabi'i, hidup, baru kita yang lebih khusus lagi di situ supaya kita menemuinya. Kalau tidak berarti ada yang salah. Itu hati-hati. Makanya jangan nyerobot, jangan sok pinter, sok bisa, sok hebat. Dari mana? Tidak bisa. Itu karena ini ilmu murni, bukan ilmu kita hasil pemikiran, hasil rekayasa, itulah kepintaran. Nah, itu sudah Allah letakkan itu bagian-bagiannya. Tinggal ikuti sebenarnya. Tidak boleh diserobot-serobot, ada tobi'inya, ada hidopinya, di situ. Tinggal kita tunjukkan dia inilah yang berhak di sini, inilah sampean di sini, inilah sampean di situ. Tinggal mengambil bagian-bagian yang Allah sudah janjikan buat kita sebenarnya terhadap orang beriman. Tapi kalau enggak ya silakan enggak, kan kita enggak ada paksaan dalam hal itu ya. Nah itu makanya para sahabat-sahabat itu berlomba-lomba. Begitu bersama dia kejar, dia terus dia perjuangkan, menyempurnakan keilmuannya itu di situ, amaliyahnya seperti itu. Luar biasa enggak? Minan nabiin wasiddiqin wasuhada. Di situ nanti bersama dengan mereka-mereka itu. Itu kalau bagaimana kita bisa bersamanya, kita berselawat dengan bacaan salawat, belum nyampe kepada salawat yang sesungguhnya. Kita bersahadat dengan bacaan sahadat, mana sahadat ini? Penyaksiannya seperti apa yuk? Itu baru bacaan sahadat. Begitu baru lapas Fatihahnya mana? Baru lapas Yasinnya di mana? Nah itu masih jauh sebenarnya. Kalau kita bahas ini sampai pagi akan tidak selesai. Nah itu kan, itu kalau kita bahas tentang keilmuannya. Tapi kalau masalah cerita-cerita tentang pembahasan luar-luarnya itu ikut gontok-gontokan nanti. Orang yang hanya selip bacaannya ribut, hanya gerakannya selip ribut, itu saling salahkan, saling tuduh, saling fitnah, saling ujar, saling bid'ah. Itu kapan kita menemukan kemurnian keislaman, keimanan itu sejati? Itu ada dalam dada orang yang berilmu. Di situ adanya. Makanya pandangan kita ke situ, fokusnya ke situ. Uskur rabbaka, ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Di situ getaran-getaran zikir orang beriman. Maka ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya, kolbunya, bukan bibirnya yang bergetar. Ini ya, sekali lagi jemaah ya, sehingga ikuti sesuai pedoman yang ditunjukkan. Jangan lebih, jangan kurang, imani dan amalkan. Kemudian istiqomah. Ya mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.